Pemirsa, sejak 3 sinetron, Putri untuk Pangeran, Perempuan Pilihan, dan Ikatan Cinta tayang di layar kaca, langsung mendapat tempat di hati pemirsa di rumah. Selain alur cerita yang menarik dan asik, seluruh pemain pun kini menjadi buah bibir di masyarakat. Bahkan bintang utama pria ketiga sinetron, yaitu Verrell Bramasta, sang pangeran di sinetron Putri untuk Pangeran, Arya Saloka, pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, dan Rifki Balwil, pemeran Arya di sinetron Perempuan Pilihan, heboh di media sosial sebagai menantu idaman mama. Ya bersyukur lah pasti bersyukur, tetap rendah hati, tidak sombong, karena roda itu selalu berputar. Ya yang penting kita kasih yang terbaik aja. Aktor tahulah caranya harus menemukan chemistry kayak gimana gitu kan. Jadi ya Amanda aktor yang profesional, aktor yang sangat baik, bisa membantu saya untuk bisa membuat saya jadi lebih baik gitu. Jadinya ya sangat terbantu aja, saling simbiosis mutualisme aja, sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling membantu gitu. Gimana caranya ya? Ada dari sutradara juga yang mengarahkan. Jadinya memang ya intinya ketika kita berakting ya memang harus jujur, harus pakai rasa gitu. Karena kalau nggak jujur nggak pakai rasa ya percuma. Hebohnya ketiga lakon utama pria dalam sinetron berbeda itu memang jadi perhatian warganet. Bisa jadi karena chemistry yang mereka bangun dengan lawan mainnya di sinetron membuat para penonton baper. Hingga akhirnya muncullah Verrell, Arya, dan Rifki sebagai menantu idaman mama. Jika harus memilih, siapakah pria yang bakal dipilih Ranti Maria, Amanda Manopo, dan Naysila Mirdad? Aku sih pilih Pangeran. Karena mungkin yang lain kayak buat aku ketuaan gitu loh, lebih tua kan. Jadi Pangeran itu lebih fun, terus lebih muda juga. Terus dia karakternya unik banget, humoris di sini. Terus good looking, Pangeran tampan. Terus pokoknya kalau aku sih Pangeran sih. Kalau Maya sih pasti tetap memilih Mas Arya dong. Mas Arya udah yang terbaik buat Maya. Pokoknya dibandingin yang lain, buat Maya yang terbaik tetap Mas Arya. Karena kalau sosok yang lain itu kan Maya hanya lihat dari televisi aja. Tapi kalau Mas Arya, Maya udah punya pengalaman langsung lah gitu. Dan tahu emang Mas Arya selalu nolongin Maya, selalu sayang sama Maya, peduli sama keluarganya Maya juga. Selalu bisa menghibur Maya gitu. Kan untungnya di sini semua itu sangat-sangat menyimbangi sih. Aku aktingnya lagi kayak gini, yang ini tektokannya kayak gini, jadi enak ngalir aja. Ya pasti kan itu kan semuanya kan karena dibikin konsep dari sutradara, dibikin konsep berunding lah dari sutradara, produser, dan chip-chip yang ada di lapangan. Ya mereka mau ngasih yang benar-benar terbaik, benar-benar beda, benar-benar semua orang itu stay untuk nonton gitu loh. Ada cerita-cerita moral-moral yang bisa diambil, ada cerita yang berasa yang ingin gue pengen nonton terus nih gitu. Bukan jadi nggak perlu harus ada yang kayak gimmick-gimmick settingan nggak jelas. Kita syuting dengan secara totalitas apa yang kita kasih, apa yang kita punya, prestasi apa yang bisa kita kasih gitu. Semoga banyak yang suka, semoga banyak yang nonton, semoga terus didoain menjadi sinetron yang kalian pada suka. Dan ya itu aja sih, gak perlu harus jadi yang pertama tapi melekat di hati. Perempuan yang berbeda dengan pilihan berbeda pula. Lantas, benarkah pria-pria ini benar-benar menjadi idaman para mama di rumah? Kenapa? Coba tanya mama-mama di rumah. Coba tanya mama-mama di rumah gimana. Cuman mungkin kalau dari apa yang pengalaman Maya terhadap Mas Arya tuh memang laki-laki yang selalu bisa diandalkan. Laki-laki yang tulus, yang selalu bisa menghibur Maya, selalu peduli gitu. Ya, bisa jadi chemistry yang dibangun satu sama lain membuat pesan dalam cerita sinetron itu sampai kepada pemirsa di rumah. Alhasil pemirsa pun seolah larut dalam cerita. Ya pasti senang lah karena lagi Ikatan Cinta lagi jadi satu tontonan yang ditunggu-tunggu, pastinya senang. Ya intinya dari kesenangan ini
jangan lupa untuk bersyukur aja, tetap rendah diri, tetap selalu berdoa. Kita berusaha untuk kasih sesuatu yang baik dari tim, dari kantor juga untuk skenarionya dan segala macam, pengadeganan gitu-gitu. Ya itu dia sih, mungkin karena mereka melihat chemistry atau mungkin mereka baper sama scene-scene yang udah ditulis di skenario dan improvisasi yang kadang-kadang kita berdua, aku sama Feral sama-sama enjoy aja bawainnya. Jadi kita kadang-kadang improve di luar skenario, yang kita sendiri jalaninnya tuh nyaman, terus ketawa-tawa sendiri juga. Pas nonton juga aku sempet ikutan baper liat aku sendiri sama Feral gitu. Jadi aku gimana ya, senang sih, bersyukur, tapi yang pasti selama fans itu nggak lewat batas, nggak yang terlalu mencampuri urusan pribadi aku sih, aku fine. Karena untuk aku udah pasti ada couple-couplean sih, apalagi kan aku setiap hari ada di TV bareng sama Feral gitu sebagai pasangan. Jadi ya harus terbiasa aja sih.